Aku akan mengirim pasukan Laut Selatan untuk membantumu, Sultan. Kanjeng Ratu Kidul, mana prajurit yang kau janjikan? Kau ingkar janji. Penyerbuan Batavia oleh pasukan Mataram gagal total. Pasukan Mataram dapat dipukul mundur oleh tentara VOC. Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa yang bertanggung jawab atas kekalahan pasukan Mataram? Saksikan kisah lengkapnya di Nyi Roro Kidul series Sultan Agung melawan VOC bagian kedua. Diceritakan di episode sebelumnya, pasukan Mataram telah tiba di pinggiran Batavia. Dari kejauhan, terlihat benteng VOC dengan lampu-lampu penjaganya. Sultan Agung berdiri di atas bukit kecil, sendirian, melafalkan mantra untuk memanggil pasukan Laut Selatan yang telah dijanjikan oleh Sang Ratu Kidul. Namun apalah daya, bala bantuan yang diharapkan tak pernah muncul. Laut Selatan tetap tenang, langit cerah. Nyi Roro Kidul, hamba Sultan Agung memanggil, mana prajurit yang kau janjikan? Keringat dingin mulai membasahi kening Sultan Agung. Jantungnya berdebar tak karuan. Adipati Mandaraka terlihat ikut cemas. Ia mondar-mandir dengan wajah penasaran. Kanjeng Sultan, hamba tidak melihat tanda-tanda. Langit cerah, laut tenang. Mungkin Ratu Kidul menunggu waktu yang tepat? Diamlah, Patih. Jangan kau rusak konsentrasiku. Mungkin dia menunggu saat yang tepat. Mungkin saat fajar tiba. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Sultan Agung dan Adipati Mandaraka, di balik tenda, di tempat sesaji disimpan, Kiai Juru Taman tersenyum puas. Rencananya berhasil, bala bantuan dari Laut Selatan tidak datang. Pertempuran antara pasukan Mataram dengan VOC sudah di depan mata. Prajurit Mataram malam ini menyimpan tenaganya. Kompeni Belanda juga sudah siap siaga dengan strategi perangnya. Sementara itu, Kiai Juru Taman gelisah tak bisa tidur. Fajar menyingsing di ufuk timur. Pasukan Mataram siap melaksanakan serangan ke benteng VOC di Batavia. Namun langit masih cerah, angin berhembus pelan. Kekhawatiran Sultan Agung terbukti. Bantuan dari Laut Selatan tidak datang. Pasukan! Serang! Kedatangan pasukan Mataram disambut dengan dentuman salvo meriam VOC. Dari benteng Batavia, bola-bola besi panas berhamburan menghujani barisan pasukan Mataram. Tanah bergetar, debu beterbangan. Pasukan Mataram maju dengan gagah berani. Mereka berlari menerjang hujan peluru. Tombak teracung, keris terhunus. Semangat mereka membara. Mereka percaya pasukan gaib dari laut akan datang membantu. Namun, 1 jam berlalu. 2 jam berlalu, laut tetap tenang. Tidak ada badai, tidak ada ombak raksasa yang menenggelamkan benteng VOC. Tidak ada prajurit buih yang muncul dari kedalaman. Yang ada hanya prajurit Mataram yang terus berjatuhan. Kanjeng Sultan, ombak tak kunjung datang. Pasukan kita habis. Kompeni terlalu kuat, kita harus mundur. Tidak, tunggu. Mereka pasti datang. Ratu Kidul tak mungkin ingkar janji. Sultan Agung termangu di atas kudanya. Ia menatap langit, menatap laut, menatap ke arah selatan. Kosong. Tak ada apa-apa. Sultan, selamatkan sisa pasukan. Mundur. Mataram harus mengakui kekuatan VOC. Mataram kalah, banyak prajurit Mataram yang gugur dalam pertempuran itu. Sultan Agung dan pasukan sisa mundur dari Batavia. Mereka kembali ke Mataram dengan muka tertunduk. Sekembali dari pertempuran, Sultan Agung cukup terpukul oleh kekalahan itu. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Sultan masih bertanya-tanya,
berpikir keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bantuan tidak datang? Sultan Agung melaksanakan tirakat. Ia berdoa dengan khusyuk, berkomunikasi dengan Sang Pencipta, memohon petunjuk apa langkah selanjutnya. Besok harinya, petunjuk itu datang. Adipati Mandaraka ditemani oleh pengawal kepercayaan Sultan menghadap ke keraton dengan membawa seseorang yang telah dirantai tangan dan kakinya. Kanjeng Sultan, ternyata ini biang keroknya. Ada pengkhianat di dalam keraton. Ini dia orangnya. Dia telah menerima imbalan dari kompeni Belanda untuk menggagalkan penyerbuan kita ke Batavia. Muka Sultan Agung merah padam menahan amarah. Dia tidak menyangka bahwa abdi dalam Mataram, Kiai Jurutaman, orang kepercayaannya, tega mengkhianatinya dan mengkhianati rakyat Mataram. Kurang ajar sekali kamu Jurutaman. Kamu tahu berapa orang prajurit kita yang gugur? Berapa istri jadi janda? Berapa anak jadi yatim? Ratusan. Kiai Jurutaman tertunduk malu. Ada raut penyesalan di wajahnya. Ampun, beribu ampun Kanjeng Sultan. Hamba khilaf, hamba begitu mudah terhasut oleh bujuk rayu VOC. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan sehingga bantuan dari Laut Selatan tidak datang Jurutaman? Ampun beribu ampun Kanjeng Sultan. Kepercayaan yang Kanjeng Sultan amanatkan sudah hamba khianati. Hamba telah merubah sesaji dari yang biasanya dibuat. Hamba tambahkan ramuan yang berbau busuk. Hamba juga tidak membacakan mantra yang seharusnya hamba bacakan. Hamba sangat menyesal Kanjeng Sultan. Hamba siap dihukum. Sultan Agung menghela napas panjang. Ada kekecewaan dan kemarahan di raut wajahnya. Namun, sebagai orang Jawa, Sultan Agung sudah terbiasa untuk mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian yang sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Pati hukum Jurutaman seberat-beratnya. Selain itu, dengarkanlah semuanya sebagai pelajaran dan hikmah. Memang kita tidak boleh menggantungkan harapan kepada makhluk. Kita punya Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita juga diberikan kekuatan fisik serta akal untuk berpikir. Mari kita bangun Mataram dengan kekuatan fisik dan akal pikiran yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Semoga Mataram akan lebih baik dan maju di masa depan. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Ki Jurutaman akhirnya dihukum berat. Dia dirantai di Batu Karang, pantai Laut Selatan. Malam harinya, Sultan berbincang dengan Adipati Mandaraka di balkon istana. Patih, apakah ini harga yang harus kubayar? Apakah ambisiku terlalu besar? Kanjeng Sultan, ambisi bukanlah dosa, tapi melupakan bahwa manusia hanyalah wayang di tangan yang kuasa. Itulah kesombongan. Sultan Agung menghela napas panjang. Tatapannya jauh ke Laut Selatan. Angin malam membelai wajahnya yang lelah. Namun, tiba-tiba ada suara angin berhembus kencang dan terdengar suara gemerincing. Kamu dengar suara itu, Patih? Adipati Mandaraka menggeleng. Dia tidak mendengar apa-apa. Hanya Sultan Agung yang mendengar. Suara gemerincing itu semakin jelas. Dan kemudian, suara itu, suara yang tak akan pernah ia lupakan. Suara Nyi Roro Kidul bergema, lembut namun penuh teka-teki, seolah berbisik dari dalam ruangan. Tapi hanya Sultan Agung yang dapat mendengarnya. Sultan Agung, kau pikir semuanya sudah selesai? Perjanjian kita baru saja dimulai. Dan ingatlah, laut tidak pernah melupakan janji, juga tidak pernah melupakan pengkhianatan.
Sultan Agung menoleh ke kiri dan kanan. Ruangan kosong, hanya dirinya dan Patih Mandaraka. Apa maksudmu dia? Tidak ada jawaban. Hanya ombak di kejauhan yang seolah berbisik, tapi di sudut ruangan, di tempat sesaji keraton disimpan, lampu minyak tiba-tiba padam sendiri. Tanpa sebab, tanpa angin. Kanjeng Sultan, pertanda apa ini? Sultan Agung tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah selatan, melewati dinding keraton, melewati gunung-gunung, hingga ke pantai berpasir hitam. Ia merasa perjanjian ini belum selesai, mungkin tidak akan pernah selesai. Konon, hingga akhir hayatnya, Sultan Agung tidak pernah lagi memanggil pasukan gaib Nyi Roro Kidul. Ia memilih menyelesaikan pemerintahannya dengan cara manusia, membangun, mengatur, dan memperkuat Mataram dari dalam. Namun, bisikan-bisikan tentang Ratu Kidul tidak pernah berhenti. Bahkan hingga kini, di pantai-pantai selatan Jawa, dari Pelabuhan Ratu hingga Parangtritis, masyarakat percaya bahwa perjanjian itu masih berlaku. Setiap penguasa Jawa yang masih memiliki darah Mataram, secara spiritual, terikat dengan penguasa Laut Selatan. Dan konon, pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama di bulan Sura, sesosok wanita cantik berambut panjang muncul di permukaan ombak. Ia menatap ke arah daratan, menanti, mengawasi, karena janji adalah janji, dan laut tidak pernah lupa. Tapi, pertanyaannya sekarang, apakah perjanjian itu masih berlaku untuk para pemimpin Jawa masa kini? Dan apa yang akan terjadi jika suatu saat perjanjian itu dilanggar? Suatu saat laut akan menang. Bersambung ataukah ini hanya awal dari misteri yang tak pernah usai?